Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari semua ungkapan yang tadi disampaikan, maka itulah yang saya ingin tegaskan tentang pentingnya kita menjawab ya tentang kita yang ada dalam tema tersebut. Ya, karena menghadirkan suasana tarbawi ya di keluarga kita. Ya, berarti kitanya ini harus selesai dulu, terjawab dulu. Ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah hulunya, pelaku utamanya. Ya. Ya. Ibarat sumber mata air di sini harus jernih, harus bagus supaya nanti mengalirkannya juga dia akan bagus. Oleh karena itu, ya dalam hadis pun disebutkan bahwa peran istri juga misalnya peran ibu sangat besar juga. Dan suami dan istri semuanya memiliki peran yang sama. Ya, saling menguatkan, saling mensupport. Ya. Apalagi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi disebutkan innaman nisa saqaiqur rijal. Sungguhnya para wanita atau istri itu merupakan ya, ibarat saudara kandungnya suami. Ya, maksudnya adalah dari segi kedekatan, dari segi ya seharusnya saling bantu-membantu di antara mereka sekalian. Dan juga penting bicara tentang kita dalam konteks ini, maka memang betul-betul harus dipersiapkan pada diri kita sendiri kalau ingin menghadirkan suasana tarbawi dalam keluarga kita. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa mentransfer apa-apa itu kepada anak-anak kita. Kita nggak punya semangat dakwah, kita nggak punya semangat tolabul ilm, kita tidak hubul ilm. Bagaimana kita akan mentransfer itu kepada anak-anak kita? Maka benarlah ungkapan yang mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu itu. Ya. Atau ada ungkapan yang lain, kedua orang tua itu ibarat tonggak. Tonggak itu harus dipastikan lurus, dia tegak, karena nanti bayangan akan mengikuti tonggak itu. Ini hukum sunnatullah yang nggak bisa dipungkiri. Ya, karena ada juga lagi ungkapan yang menyebutkan kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana ya, bayangan itu akan lurus kalau tonggaknya saja bengkok. Bagaimana kita berharap anak-anak kita memiliki nilai-nilai tarbawi dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam sikapnya, kalau kita sendiri tidak memiliki hal tersebut. Oleh karena itu, menambah bekalan, wawasan, meningkatkan ruhiyah kita, spiritualitas kita adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ketika kita ingin betul-betul ingin menghadirkan suasana tarbawi dalam keluarga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil sebuah gambaran tentang betapa pentingnya chemistry, betapa pentingnya kita dalam konteks kedua orang tua, suami istri yang harus betul-betul sejalan kompak ya, dalam menghadirkan nilai-nilai tarbawi dalam keluarga. Kita cukup mengambil ibroh dari surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. Ya. Jadi ini sebuah penggambaran ya, kalau ada pasangan suami istri yang gak chemistry, maka dia nggak akan bisa ya, memberikan sesuatu seperti apa yang diharapkan. Ya. Jadi kita mulai dari surat At-Tahrim ayat 10. Bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah dalam hal ini. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Ya, Allah telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir tentang pasangan Nabi Nuh dan pasangan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Ya. Kedua istrinya itu sebetulnya berada di bawah ya, dua orang hamba dari hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Tapi kesimpulan Allah kepada kedua pasangan itu, fakhanatahuma. Keduanya sudah berkhianat, nggak sejalan dengan suaminya Nabi Nuh maupun Nabi Lut, sehingga itu tidak memberikan sebuah chemistry yang baik. Dan salah satu korbannya akhirnya kita
bisa pahami juga sunatullah berlaku. Kan'an, anaknya Nabi Nuh, memilih jalan hidupnya sendiri. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh dakwah dan tarbiyah dari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena persoalan terhalang oleh istrinya yang enggak chemistry, enggak memberikan dukungan yang sama kepada anaknya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ini sunatullah. Kemudian ayat yang ke-11-nya juga sama, enggak bisa. Kesalehan hanya sebelah saja, suaminya saja yang saleh, istrinya tidak, atau istrinya saja yang saleh, suaminya tidak. Ini pun juga ada di surat At-Tahrim ayat 11. Allah berikan sebagai sebuah misal perumpamaan. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu. Ya. Dan Allah juga memberikan perumpamaan kepada orang-orang beriman, ya. Imra'ata Fir'auna, istri dari Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika dia kemudian berdoa meminta kepada Allah, ya Tuhan, bangunkanlah aku mahligai di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kelakuannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ini pun juga tidak bisa memberikan sebuah pengaruh yang baik ke keluarganya. Ya. Padahal Asia istri Fir'aun sangatlah salihah, sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari semua apa yang dipaparkan tadi sebagai sebuah gambaran pendahuluan memberikan sebuah kesimpulan penting buat kita bahwa dua orang tua, ya, couple family, pasangan suami istri itu nggak bisa ditolerir lagi untuk sebuah realisasi tema yang kita inginkan pada kesempatan ini. Baik, kemudian kita berlanjut berikutnya kita sedikit kupas tentang apa yang dimaksud dengan tarbawi. Tarbawi ini kata sifat yang kemudian memberikan sebuah penekanan pada karakter dan kepribadian yang well educated. Ya. Jadi terdidik dia. Ya, terbiasa dengan sikap-sikap yang positif, yang baik. Ya. Dan karena dari istilah itu juga, ya, kalau disebutkan tarbawi itu sesungguhnya ya di dalamnya memang ada proses. Ya. Dapat kita sebutkan dengan proses tumbuh kembang mental dan karakter pribadi Muslim. Ya, tentu ini ada pada anak-anak kita harapkan agar mereka menjadi lebih positif, lebih mandiri, lebih kreatif dan produktif baik dalam aspek ilmiah maupun amaliyahnya. Ya, jadi sederhananya sebetulnya itu. Jadi bagaimana kita memastikan anak-anak kita tumbuh kembang dalam pendidikan Islam yang baik. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi tarbawiyah dengan proses tarbiyah itu sendiri, ya ini secara bahasa sudah sering kita dengar ya. Tarbiyah itu berasal dari kata-kata roba yarbu riba atau robwah. Ya, jadi suatu yang bertumbuh berkembang, makanya riba itu ya bunga misalnya itu sebetulnya disebut riba karena dia berkembang terus. Ya, pinjamnya sekian tapi kembalinya dengan bunganya sekian dan itu dia berkembang terus. Ya, meninggi menumpuk. Ya. Atau dengan kata lain roba yarbu riba ini dengan nama yanmu numuwan, tumbuh kembang. Ya, ada satu kata dalam Al-Quran yang kemudian diambil juga sebagai penggambaran tentang pengertian dari tarbawi atau tarbiyah ini adalah robwatun. Robwatun itu artinya tanah yang agak meninggi. Ya. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 265 ini dijadikan sebagai sebuah misal oleh Allah Subhanahu wa taala kamatsali jannatin bi robwatin asabaha wabilun. Ya. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Robwah itu dataran tinggi. Ya, yang disiram oleh hujan lebat. Jadi semakin subur dia, semakin hijau. Semakin dari kejauhan tampak terlihat indah. Dan mudah dicirikan dari kejauhan karena dia robwah, tanah yang agak tinggi. Artinya begini, sebagai bukti indikator nilai-nilai tarbawi itu ada pada keluarga kita, anak-anak kita, maka paling tidak orang lain akan melihat ya, keluarga kita, anak-anak kita ini relatif ya yang saya maksud, ya
memiliki spesifikasi yang berbeda dengan yang lainnya, memiliki catatan-catatan yang ya berbeda pada anak-anak lain pada umumnya yang tidak mendapatkan sentuhan well educated secara Islami di rumahnya. Ini yang sebetulnya ya kita fahami dengan kata-kata robwah yang itu tidak terlepas dari tarbiyah itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itulah kira-kira sebagai sebuah gambaran. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang ya kalau bicara tentang proses tadi juga itu ada dalam surat Al-Fat, itu penggambaran ini juga sangat indah ya. Jadi nilai-nilai tarbiyah ini berproses. Ya, prosesnya adalah kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqi. Jadi kita menyemai nilai-nilai tarbawi, nuansa tarbawi dalam keluarga itu seperti benih yang mengeluarkan tunas, lalu dia menguat, mengeras, membesar, dan kemudian dia tegak lurus di atas batangnya, kokoh, ajak. Dan kalau sudah begitu, kita sebagai kedua orang tua bisa merasa tenang, bahagia. Yu'jibuz zurra'a, kata Allah. Tanaman itu menyenangkan penanam-penanamnya. Ya. Jadi kita orang tua adalah penanam. Penanam apa? Penanam benih-benih generasi yang kita hadirkan melalui sentuhan-sentuhan tarbawi dalam keluarga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian berikutnya baru kemudian kita akan bahas sekarang tentang tips-tips yang mungkin apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena tadi sebagai sebuah pendahuluan, sebagai gambaran saja, itu harus ada dulu. Kalau itu nggak ada, maka tips-tips ini pun juga nggak akan bisa jalan. Baik, ya ada 5 kurang lebih yang ingin saya sampaikan tips-tipsnya ini. Yang pertama adalah menghadirkan suasana tarbawi. Seperti apa sih suasana tarbawi di keluarga kita yang harus kita hadirkan? Ya, paling tidak ini 5 ini baru bagian dari ya beberapa alternatif saja. Mungkin silahkan dicari alternatif lain, masing-masing memiliki pendekatannya sendiri-sendiri. Ini hanya pandangan subjektif dari saya berdasarkan pengalaman juga mungkin, atau berdasarkan apa yang kemudian kita alami masing-masing. Yang pertama, sederhana saja menghadirkan suasana tarbawi itu saya menyebutkan dengan menyediakan mihrab dalam rumah. Jadi memang unik ini. Ya, oh rumah kita kan bukan masjid, bukan musola. Anda mihrab itu tempat yang spesial, memang dikhususkan untuk ya sholat, qiyamul lail, doa, munajat, ya mohon hajat kepada Allah. Sehingga anak-anak kita ajak ke situ, bisa jadi kalau tempatnya agak luas atau paling tidak mereka melihat bahwa kedua orang tuanya sering bersimpu di situ. Ya, sholat malam, mohon doa kepada Allah, berzikir, berdoa, itu penting mihrab. Ya, luas tidaknya rumah kita ya tinggal disesuaikan saja. Ya, nggak ada tempat lagi Ustadz. Ya, paling ada ruang tamu aja. Ya coba ruang tamu di setting aja. Ada tempat-tempat khusus yang lebih eksklusif untuk bisa ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata-kata mihrab ini diulang dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dan ini kisah tentang keluarga Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Tiba-tiba lihat ada rezeki di samping Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Lalu Nabi Zakaria berucap, wahai Maryam, ya apa yang ada di sampingmu ini? Qalat huwa min indillah. Ya, Maryam dengan yakinnya dia mengatakan ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mihrab itu penting untuk memohon kepada Allah, mendoakan anak-anak kita semua, mereka yang kerja, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah. Maka dari mihrab itulah tempatnya untuk bermunajat kepada Allah. Nabi Zakaria ketika memohon mendapatkan zuriat keturunan, itu pun juga sebetulnya mihrab tempatnya, dan bahkan dikabulkan di mihrab itu juga. Ya. Surat Ali Imran ayat 38-39. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik. Fanadatul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Lalu dipanggil oleh malaikat suatu ketika, sedangkan Zakaria sedang mendirikan sholat di mihrabnya. Maka ternyata dikabulkan oleh Allah. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, Allah
menyampaikan berita gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Jadi sekali lagi, kata-kata mihrab ini dalam Al-Quran ada lagi di satu ayat surat Maryam juga ayat 11. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Ya, keluar menemui kaumnya ya, dari mihrab tempat dia berdoa, bermunajat, sholat ya, dan seterusnya. Kira-kira ini yang nuansa tarbawi. Artinya begini, tanpa kita ajarkan kepada anak kita, mereka melihat aktivitas kita di mihrab itu saja sudah merupakan sebuah keteladanan yang luar biasa. Ya, karena kita kan mengenal bahwa dakwah itu ya, ada yang bil lisan, ada yang bil hal. Dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan ternyata dakwah bil hal itu kadang-kadang lebih sampai. Ya, nggak perlu disuruh, nggak perlu jelaskan, mereka sudah bisa menangkap sendiri bahwa kedua orang tuanya orang yang gemar beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, tips yang kedua menghadirkan suasana tarbawi di keluarga adalah ini juga sebuah keseharian yang udah mungkin kita jalankan ya, menghidupkan rumah dengan tilawah Al-Quran ya. Ini juga sama, kita mulai saja dari diri kita, kedua orang tua yang selalu baca Quran, baik mungkin ba'da subuh, ba'da maghrib dan sebagainya, mereka lihat ya. Dan ini kan dianjurkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang sepi, sunyi. Fa inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, Nabi kasih garansi, sungguhnya setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita rutin hatam Quran sebulan sekali, pasti setiap bulan surat Al-Baqarah itu kita hatamkan juga. Dan insya Allah dijauhkan dari setan rumah tersebut. Ya. Kenapa mulai dari diri kita? Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Sebab anak-anak itu sebetulnya akan melihat saja kok. Saya punya beberapa anak itu yang ya ketika kita baca Quran terus, ya kita jarang temu, mereka juga kadang suka di rumah mungkin waktu kerja segala macam. Ya, dia bilang, "Iya Bi, aku bacanya paling kalau di kereta, ya sambil duduk, sambil buka HP." Nah, itulah kesempatan untuk tilawah. Ya, pelan-pelannya kita apresiasi saja anak-anak kita, yang penting mereka ngerti bahwa ya baca Quran itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban. Ya. Dan kita yang penting kalau untuk kebaikan kita mulai saja orang tua. Ya, kayak Rasul SAW dalam peristiwa Hudaybiyah itu, para sahabat ngambek karena tadinya mau umroh nggak jadi umroh. Ya, disuruh menyembelih nahar, hewan korban mereka nggak mau, jadi protes ya pada Rasul SAW. Kata Ummu Salamah yang mendampingi beliau, sudah ya Rasulullah, ya nggak usah disuruh-suruh mereka, kita saja kita mulai, kita yang motong sendiri, mereka saksikan, mereka lihat. Ternyata itu ampuh juga. Rasul sama Ummu Salamah nyembelih sendiri itu hewan korbannya. Ternyata akhirnya lama-lama para sahabat yang lain pun akhirnya mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini menghidupkan rumah dengan tilawah Quran itu menjadi sebuah karya. Jadi kalau kita hadirkan anak-anak kita, sekarang punya WA group segala macam, ya langsung saja bisa itu dipraktekkan. Ya, ini sebagai orang tua kita kasih contoh, kalau kita orang tua kan mungkin kita harus kasih contoh yang lebih baik. Misalnya akad keluarga bersama untuk bisa tilawah Quran, ya, yang penting tiap hari ada tilawah. Ya, orang tua kasih contoh misalnya satu hari satu juz, kalau orang tua ya mungkin dia lebih siap. Ya. Nah, sehingga nanti kemudian anak-anaknya akan ngikutin. Oh, saya setengah juz saja, saya seperempat juz saja dan sebagainya. Ya artinya nggak apa-apa juga, berikan saja dulu apresiasi. Yang penting mereka merasa melakukan itu dengan nyaman tanpa beban, bukan karena juga disuruh-suruh, bukan karena diperintah-perintah dan sebagainya. Baik, yang ketiga, menanamkan kegemaran berinfak. Ini juga sebenarnya nilai-nilai tarbawi dalam keluarga. Keluarga yang gemar berinfak, insya Allah rezekinya pun berlimpah kembali kepada keluarga itu. Keluarga yang yakin dengan sedekah dan infak, dia yakin dengan hadis Rasul, ya, manaku somalu ahadikum bisadakatin, tidak berkurang harta kalian karena disebabkan oleh sodakoh. Menanamkan ini pada anak-anak bagian dari nuansa suasana tarbawi yang harus ditumbuhkan. Subhanallah.
Ya, kita mungkin kalau Idul Kurban orang tua tetap dia bisa sedekah kurban, tapi anak-anak yang sudah mandiri, mapan, dia mungkin menyisihkan dari gajinya, dari pendapatannya. Ya, aku juga mau kurban juga deh di tempat aku dan sebagainya. Berikan mereka apa semangat untuk itu. Ya. Karena ya hadis-hadis tentang keberkahan infak sedekah itu masya Allah. Malaikat tiap pagi dia datang turun mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah. Tanamkan ini kepada anak kita dan yakinkan anak-anak kita ini bisa memahami ini dengan baik. Malaikat mendoakan yang gemar berinfak didoakan supaya ganti ya, dari infaknya disegerakan oleh Allah. Tapi yang tidak mau berinfak ya dijadikan hartanya menjadi nggak berkah, nggak jelas manfaatnya dan sebagainya. Jadi menanamkan suasana tarbawi bukan hanya soal ubudiyah saja, ubudiyah mahdo atau apa yang lain, enggak, termasuk juga ibadah maliyah. Ini juga suasana tarbawi. Subhanallah, keluarga betapa indahnya ketika semua punya semangat untuk berinfak, bersedekah. Dan yakinkan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita berinfak, bersedekah, maka saat itu juga tangan-tangan Allah sedang bekerja untuk mencari ya ganti dari apa yang kita infakkan. Ini subhanallahil azim, banyak sekali bukti-bukti yang kita rasakan secara langsung kadang-kadang ketika kita menerapkan hal ini. Dan kita keluarga ini menjadi berkah, ditolong oleh Allah, dimudahkan kesulitannya. Bisa jadi karena doa dari kaum du'afa yang kita bantu. Ya, sekedar memberi beras setiap bulan atau apa segala macam. Dan ini hadis, innamatun suruna bidu'afaikum, kata Nabi, sungguhnya kalian akan dibela, ditolong karena orang-orang lemah kalian, yang kalian bela, yang kalian kasih sedekah kepada mereka. Baik, yang keempat, suasana tarbawi dalam keluarga itu juga sekali lagi, makanya saya ingin menekankan nggak selalu kemudian harus ya memberi nasihat, memberi ini. Malah dalam ilmu pendidikan itu disebutkan kasratun nasaih yas'amu hatta lamidh. Kebanyakan nasihat orang juga jadi bosan, jadi bete nanti. Apalagi anak-anak sekarang nggak bisa langsung diguruin begitu segala macam. Ajak mereka ngobrol, ajak mereka santai, ajak mereka dalam suasana-suasana yang lebih rohah, ya, yang lebih family time. Makanya yang keempat ini, salah satu kiatnya dalam menumbuhkan suasana tarbawi di keluarga adalah dengan traveling dan kuliner bersama. Ya, apa hubungannya Pak Ustadz traveling sama kuliner dengan suasana tarbawi? Ada. Saya bilang nggak ada suasana tarbawi di traveling dan kuliner. Pertama, surat Al-Muluk ayat 15. Kita bisa ambil ini sebagai tadabbur ayat. Ya, yang menggambarkan tentang ya, traveling dan kuliner. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini hamparan yang mudah untuk dijelajahi. Famsu fi manakibiha. Maka berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini. Wa kulu min rizqihi, dan nikmatilah makan dari rizki yang Allah berikan. Wa ilaihin nusur, tapi ingat kepada Allah semua akan kembali. Jadi traveling diniatkan dengan rasa syukur. Sederhana saja. Sebagai kepala keluarga, ayah ibu ini harus khotam dulu sebetulnya. Misalnya doa safar. Sambil mulai mobil jalan, keluarga bareng-bareng semua full satu mobil tuh. Ayo kita baca doa safar dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Kita diktekan doa safar itu saat kita di mobil bareng-bareng dengan keluarga. Anak-anak semua ikut. Paling tidak mereka merekam. Ada rekam jejak mereka bahwa ya, kedua orang tuanya, abi uminya, ayah bundanya selalu mengajak doa safar ketika melakukan perjalanan. Ini juga merupakan suasana tarbawi. Belum lagi di tempat rihlah mungkin wisata, duduk bareng ngobrol tentang cita-cita kamu, tentang rencana kamu, gimana, ada hambatan gak sekolah, kuliah, apa segala macam. Tapi kepada soal jodoh, pasangan hidup dan segala macam bisa dibicarakan secara rileks, secara rohah. Ini tarbawi semua. Dan anak-anak itu, ya kalau mereka merasa nggak mau terlalu didikte soal pasangan jodoh, ya percayakan saja kepada mereka. Yang penting mereka telah menyerap suasana tarbawi dalam keluarga, itu insya Allah akan menjadi bingkai buat mereka. Sampai anak saya ada juga yang begitu. Nggak mau terlalu kalau mau dicariin atau apa jodohnya. Nggak. Sampai mereka bilang, ya pokoknya aku tahu yang dimauin abi sama umi itu yang kayak apa misalnya. Nah, jadi kan mereka udah
memiliki pegangan. Dan alhamdulillah sih terrealisasi, pasangannya ternyata bisa mengajak mendidik keluarga yang islami, girohnya sama, cita rasanya sama, alhamdulillah. Jadi sosok orang tua penting hadir di kalangan anak-anak. Dan yang terakhir adalah menjaga adab di rumah dan di luar rumah. Saya langsung aja to the point ya. Kalau kita punya anak perempuan, paling tidak suasana tarbawi dalam rumah tuh mereka harus tahu ketika ada orang lain masuk, mereka harus berhijab atau mereka harus masuk ke kamar kalau mereka tidak mau memakai jilbabnya. Itu harus sudah final hal-hal yang seperti itu. Kalau keluar ke rumah sekedar mengambil paket atau apa gitu segala macam, tetap mereka harus mengusahakan keluar rumah memakai mengkena lah yang cepat, jilbab kaos lah yang cepat segala macam gitu. Jadi kalau itu sudah terjadi, insya Allah itu sudah bisa menghadirkan nilai-nilai tarbawi dalam keluarga. Ya paling tidak di sini kita bisa akan mengambil gambaran tentang surat An-Nur ayat 31. Jadi kalau ditadaburkan tuh surat An-Nur ayat 31 ya, bahwa seorang perempuan, anak perempuan kita lah kalau misalnya begitu, dia harus paham. Dia hanya boleh buka jilbabnya ya itu hanya di hadapan 12 orang. 12 orang ya yang sudah ditentukan dalam surat An-Nur ayat 31. Jadi membuka jilbabnya hanya boleh ya di hadapan suaminya, mertuanya ya, atau orang tuanya, anak-anak laki-lakinya atau anak-anak suami. Kalau anak suaminya bawa anak sambung disebutnya, boleh masih buka jilbab. Saudara laki-lakinya, keponakannya boleh. Ya, ponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan boleh. Sesama perempuan tetap boleh. Walaupun ulama menafsirkan ini sama perempuan muslimah saja. Ya. Kemudian di hadapan hamba sahaya, dulu masih ada hamba sahaya, masih boleh. Atau orang yang ikut di rumah kita tapi dia nggak punya kecenderungan terhadap wanita. Ya, tapi ini harus hati-hati juga. Ya, ya, dia betul-betul memang udah pikirannya udah nggak ada sama perempuan. Walaupun ini dibelokkan dijadikan sebagai dalil bolehnya LGBT, ini ngawur juga. Ini nggak ada hubungannya sama LGBT. Ada yang memperkosa ayat ini, kata LGBT ini karena ini ya, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal ya, dalam surat An-Nur. Dan yang terakhir adalah di depan anak-anak kecil yang memang mereka masih belum mengerti tentang aurat perempuan. Ya, ini pun juga ukurannya awit tiflul ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Ya, ini semua ada dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya kira sebetulnya masih banyak lagi mungkin ya kalau alternatif suasana tarbawi dalam keluarga. Ini hanya beberapa cuplikan contoh saja, sampel saja. Silakan mungkin diperkaya oleh masing-masing atau nanti dalam dialog setelah ini kita bisa saling tabadulul khibrat, sharing pengalaman ya. Apa yang ada di keluarga kita untuk bisa kita transfer pengalaman itu kepada yang lain. Baik, semoga bermanfaat webinar kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa akan berjumpa pada webinar berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.